البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita masih di akhir-akhir muka surat 172 untuk cetakan yang ini dari Syarah Sahih Bukhari. Setelah menyebutkan 6 dalil tentang digabungkannya penyebutan Al-Quran dan At-Taurah, kita masuk ke dalil yang ke-7. Wa kama qala Allahu jalla jalaluhu fi miryatil kuffar. Ya, duduk yang baik. Sebagaimana firman Allah jalla jalaluhu tentang miryahnya orang-orang kafir. Miryah, ada yang mengatakan miryah itu dari keraguan. Ada yang mengatakan dari imtira, yaitu perdebatan. Dan dua-duanya mungkin. Orang kafir memang sama-sama melakukan itu. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Dan seandainya kami jadikan Quran itu sebagai bacaan yang berbahasa ajam, berbahasa non-Arab. Duduk yang baik, tak boleh di sini. Sini boleh, sini. Duduk yang baik, sini. Niscaya mereka mengatakan, kenapa? Laula bimana hala. Kenapakah ayat-ayatnya itu tidak dijelaskan? Karena pakai bahasa yang tidak mereka pahami. Lalu bagaimana kalau dibalik? Yaitu apa? Quran datang dengan bahasa Arab. Jelas orang dari Jawa, dari Sumatera, atau dari Iban, atau dari Melayu mungkin bingung juga. Demikian pula orang yang dari British. Tapi kita katakan jelas, karena manusia itu bahasanya lain-lain, maka tetap Allah Ta'ala memilihkan untuk Al-Quran itu bahasa yang terbaik, yaitu bahasa Arab. Maka yang lain kalau ingin mendapatkan hidayah terperinci dalam Al-Quran, mempelajari bahasa Arab. Untuk masalah dunia saja orang rela belajar bahasa British, bahasa Perancis, bahkan sebagian rela susah payah belajar bahasa apa itu, Cina dan Korea. Kenapa? Untuk bahasa yang demi keselamatan dia di dunia dan di akhirat dia tidak mau. Lebih layak lagi untuk dia mengutamakan bahasa Arab, karena inilah yang Allah pilihkan untuk kitab yang terbaik. Kemudian Allah mengatakan a'jamiyyu wa arabi. Apakah dia itu bahasa ajam non-Arab ataukah bahasa Arab? Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Katakan wahai Rasulullah, dia ini yaitu Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk dan obat untuk orang-orang yang beriman. Walladzina la yu'minuna fi adzanihim waqar. Sementara orang-orang yang tidak beriman, di dalam telinga-telinga mereka itu ada penyumbat. Wa huwa alaihim ama. Dan Quran itu menjadi kebutaan atas mereka. Ulaika yunadauna mim makanim ba'id. Mereka itu diseru dari tempat yang jauh. Kenapa? Sejak awal mereka tidak beriman pada Quran, merasa ragu dengan Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan, walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fih. Dan sungguh, lamnya lam taukid, qadnya adalah harfu tahqiq. Demi kebesaran kami, lam taukid menunjukkan apa? Ada sumpah tersembunyi di sini. Demi kebesaran kami, sungguh kami telah memberikan kepada Musa kitab suci. Kemudian kitab itu diperselisihkan lagi. Tetap saja orang di masa itu tidak benar keimanannya kepada Taurat. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kalau bukan karena kalimat keputusan yang telah berlalu dari Rabbmu, yaitu bahwasanya keputusan terakhir nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Laqudiya bainahum, niscaya telah diselesaikan urusan, telah diputuskan di antara mereka sekarang juga. Wa innahum lafi syakkim minhu murib. Dan sungguh mereka benar-benar di dalam keraguan yang membimbangkan terhadap kitab suci tadi. Baik. Nah, setelah kita menyebutkan dalil-dalil
digandengkannya Al-Quran dengan Taurat menunjukkan memang hubungannya sangat dekat. Makanya Waraqah bin Naufal menyebut itu, bukan menyebutkan tentang Isa ataupun Injil. Wa kadzalika fi hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha fi qissatin Najasyi. Ini memang hikmah yang sangat menarik, ada kesesuaian. Dalam hadis Ummi Salamah, Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah, Abu Umayyah namanya Hudzaifah, tentang cerita Najasyi rahimahullah. Pertanyaan untuk anak-anak, Najasyi itu di negara mana? Ya. Aywa Habasyah. Tayyib. Sekarang Habasyah nama negaranya apa? Untuk anak-anak yang lain. Habasyah itu mana? Ya? Apa? Apa? Najib. Apa? Najib. Najd. Oh, Najd. Bukan. Siapa yang lain? Anak yang lain. Anak yang lain. Habasyah itu sekarang jadi negara mana? Jepun kan Nigeria. Pasti yang disebut nggak ada itu. Ketahuan. Kebiasaan ustadznya. Berarti apa? Ya? Bukan. Dia tidak terlalu jauh dari Yaman. Betul. Tapi bukan Yaman. Coba berlayar agak jauh sedikit. Naik kapal jauh sedikit. Jauh sedikit tapi kemana? Anda pun belum pernah juga. Tapi memang tidak terlalu jauh. Perjalanannya Abu Musa al-Asy'ari ya. Mana? Jordan. Oh itu jauh sangat, jangan. Nanti habis duit. Ya? Oh, itu tadi sudah disebut, pasti bukan. Ya. Negara mana? Selangor, Trengganu. Bukan. Siapa anak-anak yang bantu sebelum abang-abang, bapak-bapak? Ya? Ayo, Ethiopia, betul, Ethiopia. Dia negara Ethiopia. Jadi dulu hijrahnya ke sana. Qalat dalam cerita yang panjang itu, faqala lahun Najasyi, maka Najasyi Ashamah berkata kepada Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, hal ma'aka mimma ja'a bihi anillah min syai'? Apakah engkau memiliki sedikit saja wahyu yang datang, yang dibawa oleh Nabi itu dari Allah? Ya, perlu ada bukti. Kenabian perlu ada bukti. Apa wahyu yang turun? Qalat, faqala lahu Ja'far, maka Ja'far bin Abi Thalib berkata kepada Najasyi, na'am. Faqala lahu Najasyi faqra'hu alai. Najasyi berkata kepadanya, maka bacakanlah dia kepadaku. Faqara'a alaihi sadran min kaf ha ya ain sad. Maka Ja'far membacakan kepadanya awal-awal dari surat ini, surat Maryam ini. Berarti apa? Cerita tentang doa yang sangat halus dari Nabi Zakaria, sampai juga cerita tentang Maryam dan seterusnya. Qalat fabaka wallahi an-Najasyi, maka demi Allah maka menangislah Najasyi itu hatta akhdala lihiyatah, sehingga air matanya itu membasahi janggutnya. Masya Allah, Najasyi pun punya janggut. Orang sekarang laki-laki malu punya janggut. Naudzubillah. Baik. Wabakat asaqifatuhu hatta akhdalu masahifahum. Demikian pula para uskupnya, para uskup memang ya, uskup gereja itu juga menangis sampai air mata mereka membasahi mushaf mereka. Karena memang mereka sudah siap untuk berdebat. Mereka membawakan kitab suci mereka. Hina sami'u ma tala alaihim. Tatkala mereka mendengar apa yang dibacakan kepada mereka. Dohirnya mereka paham bahasa Arab berarti ya. Mungkin karena dohirnya Najasyi bukan hanya terkesan dengan suara, tetapi juga memahami isinya. Dan ini ma'ruf, karena kalau kita lihat dalam biografi, memang perniagaan orang-orang Quraisy biasa sampai ke sana. Jadi bukan mustahil, sudah biasa bicara ini itu. Dengan dengan bahasa Arab. Yaitu mereka paham bahasa Arab, bukan mustahil. Dan telah ada dialog antara Najasyi dengan dua utusan Quraisy juga. Summa qala Najasyi, kemudian An-Najasyi berkata, inna hadza wallah walladzi ja'a bihi Musa la yakhruju min miskatin wahidah. Sesungguhnya ini wahyu yang engkau bacakan, yaitu Al-Quran, demi Allah,
Dan wahyu yang didatangkan oleh Musa benar-benar keluar dari sumber pelita yang sama. Miskah itu tempat meletakkan lentera atau pelita. Padahal Najasyi ini apa? Nasrani. Dia ikut agamanya siapa? Agama orang-orang Romawi. Kita tahu di masa itu Ethiopia itu di bawah kekuasaan Romawi. Ma'ruf kalau kita lihat di dalam biografi kerajaan-kerajaan di masa itu. Jadi mereka mengikuti agama Romawi, yaitu apa? Agama Kristen. Sementara orang Romawi masuk agama Kristen pada tahun berapa? Ah, itu susah tentunya. Tapi apa? 300 tahun sebelum diutuskannya Nabi Muhammad SAW. 300 tahun setelah naiknya Nabi Isa ke langit. Itu orang-orang Romawi masuk Kristen di masa pemerintahan Konstantin. Taib. Kemudian An-Najasyi mengatakan, makanya walaupun dia agama Kristen dan dia paham bahwasanya kitab terbesar untuk orang Yahudi itu untuk orang Bani Israel adalah kitab Taurat, tapi tetap saja beliau memang akan menyebutkan Taurat, tidak menyebutkan masalah Injilnya Nabi Isa. Intaliqa, berangkatlah kalian. Maksudnya dua orang yang utusan kufar Quraisy disuruh pulang. Fawallah la uslimuhum ilaikum abada. Maka demi Allah, saya tidak akan menyerahkan orang-orang ini kepada kalian selama-lamanya. Wala akad. Dan tidak pula hampir-hampir aku melakukan demikian. Itu sama sekali. Sisi pendalilannya apa? Itu tadi. Najasyi pun mengingat ini sama dengan yang diturunkan kepada Musa. Dan yang dibawa oleh Musa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Summa idza tadabbartal Qur'ana wat Taurah, kemudian apabila engkau merenungkan Al-Qur'an dan Taurat, tentunya ini untuk orang yang sudah punya ilmu yang cukup. Ini kalau Qur'an aja belum lepas, mau belajar Taurat untuk apa? Itu pun Taurat yang mana juga, Taurat sendiri lain-lain seperti yang diakui oleh orang-orang yang masuk Islam dari kalangan Yahudi dan Nasara. Taurat sendiri lain-lain. Nanti kita akan tersesat kalau kita sendiri tidak punya pondasi yang kuat di dalam agama kita. Tapi untuk ulama-ulama besar seperti Syekhul Islam tidak masalah. Yaitu beliau menjadikan ini untuk mendebat orang-orang Quraisy, mendebat orang-orang Ahlul Kitab. Seperti dalam kitab beliau apa itu? Al-Jawabus Shahih liman badala dinal Masih. Demikian pula Ibnul Qayyim banyak mempelajari Taurat dan Injil untuk mendebat orang-orang Nasara. Di dalam kitab beliau Hidayatul Hayara fi raddi ala Yahudi wan Nasara. Orang-orang besar macam ini tidak masalah mereka membaca kitab lain untuk membongkar kebatilan orang-orang Yahudi dan Nasara itu sendiri. Nah, duduk yang baik. Untuk kita, Quran sudah apa? Penuh dengan berkah. Belum lagi kita mempelajari banyak-banyak. Selesaikan Quran. Taurat jangan dulu. Habis Quran, hadis, Taurat itu nanti kalau diperlukan. Cari selamat itu lebih baik. Wajatuhuma wajatahuma yattafiqani fi ammatil maqasidil kulliyah. Anda akan mendapatkan kedua-duanya itu bersepakat di dalam hampir semua matlamat yang bersifat universal, maksud dan tujuan yang bersifat menyeluruh, minat tauhid wan nubuwat, berupa tauhid juga kenabian, wal a'malil kulliyah, dan amal-amal yang bersifat global, wasairil asma'i was sifat, dan nama-nama dan sifat Allah. Ini tidak dirubah-rubah karena tidak termasuk dalam kepentingan Yahudi. Yang mereka rubah hanya masalah kepentingan duniawi mereka yang mungkin apa syariat terasa berat, mereka rubah-rubah. Tapi untuk asma was sifat mereka tidak merubah. Kata Syekhul Islam dan juga kata Ibnul Qayyim, karena mereka tidak merasa dirugikan. Allah Ta'ala punya asma was sifat. Yang aneh adalah orang yang mengaku muslim tapi merasa rugi kalau Tuhan punya banyak sifat. Na'udzubillah. Kemudian man kana lahu ilmun bihadza alima ilman daruriyah. Barang siapa memiliki pengetahuan tentang ini, dia akan mengetahui dengan pengetahuan yang sangat pasti. Alhamdulillah telah kita lewati apa makna ilmu daruri. Maqalahun Najasyi, apa yang dikatakan oleh An-Najasyi, yaitu apa? Bahwasanya Al-Quran dan Taurat itu datang dari sumber yang sama. Memang apa? Dibawa Jibril dari Allah Ta'ala. Bukan buatan manusia. Summa dzakara Umma Salamah fi sya'ni
kalamin Najasyi. Kemudian menyebutkan tentang hadis Ummi Salamah yang terkait dengan ucapan Najasyi. Wa dzakara hadis Aisyah fi sya'ni Waraqah. Imam Ibnu Taimiyah juga menyebutkan hadis Aisyah terkait dengan ucapan Waraqah bin Naufal. Selesai dari kitab Aqidah Al-Asfahaniyah. Ini kitab yang sangat agung, tapi agak tebal, dia satu jilid tebal dan penting sekali. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan. Faqad kasura dzikrul Qur'ani makrunan bitaurah. Maka memang telah banyak penyebutan Al-Qur'an itu bergandengan dengan Taurat. Qala Imam Ibnu Katsirin rahimahullah. Tadi ucapan Syekhul Islam, sekarang ucapan Imam Ibnu Katsir. Wa dzahiru ala qiraati sihrani annahum ya'nun at-Taurah wal Qur'an. Yang zahir dari qiraah dalam surat yang kemarin kita lewati itu ya, sihrani tadzahara. Kemarin mana itu ayatnya? Yang sebelumnya berarti ya Al-Qasas itu. Untuk qiraah kita sihron yaitu dengan masdar. Yang mereka inginkan adalah Taurat dan Injil. Li'annahu qala ba'dah, karena Allah berkata setelah itu qul fa'tu bi kitabim min 'indillahi huwa ahda minhuma attabi'hu. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, maka datangkanlah suatu kitab dari sisi Allah yang mana dia itu lebih mendatangkan bimbingan daripada Quran dan Taurat untuk saya ikuti. Jadi sihron kembali kepada Taurat dan Injil. Thayyib. Wa katsiran ma yukrinullahu baina Taurati wal Quran, dan sering Allah menggandengkan antara Taurat dan Al-Quran. Kama fi qaulihi ta'ala, qul man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Ayat yang telah kita baca kemarin. Ila anqal wa hadza kitabun anzalnahu mubarak dalam Al-An'am. Wa qala fi akhiri as-surah summa ataina Musal kitaba tamaman 'alal ladzi ahsan ila anqal wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Akhir-akhir dari Al-An'am. Wa qalatil jin inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi. Baik, mim ba'di Musa. Ini dalam masalah tajwid dinamakan apa? Nun mati bertemu qaf. Nun mati bertemu ba, apa itu? Iya, iqlab. Yaitu membalik nun menjadi mim. Itu pendapat jumhur dan itulah yang insya Allah benar. Yang lain, dan ini pendapat sedikit di masa lampau, sekarang famous. Yaitu apa? Tidak betul-betul mim, tapi apa? Tetapi seakan-akan ada ikhfa. Mau bilang mim tetapi bibirnya itu tidak bersentuhan. Jaraknya apa itu? Senipis kertas. Dan ini masyakoh berat, terutama untuk orang-orang yang tidak terbiasa itu. Min ba'di. Agak susah. Padahal jelas iqlab, yaitu nun akan berubah jadi mim. Karena orang Arab mereka itu cenderung mencari kemudahan. Nun bertemu dengan mim, nun bertemu dengan ba itu akan apa? Akan berubah jadi mim. Itulah yang mudah. Orang Arab mencari kemudahan, bukan kesusahan. Makanya yang betul, bukan berarti yang menyelisih ini dosa atau bid'ah. Yang betul langsung mim, bukan mim antara bibir atas dan bibir bawah terpisah sejarak satu kertas. Itu akan sangat menyusahkan murid. Dulu dibahas di Damat perselisihan tentang masalah itu. Tapi barang siapa milih yang ini pun nggak masalah, insya Allah. Tayyib. Walaupun sebagian orang yang memilih pendapat yang susah ini, dia akan memandang bahwasanya yang membaca dengan mim yaitu betul-betul non mati itu berubah jadi mim. Ini tajwidnya tajwid anak-anak. Bukan, ini bukan tajwid anak-anak. Tapi memang itulah yang rajih dan itu pendapat jumhur yang sebelum munculnya pendapat ini. Dulu dibahas dalam sejarah munculnya pendapat kedua. Tapi tak masalah, ini bukan masalah halal haram. Cuma ini untuk mempermudah kita cari yang ma'ruf di kalangan Arab yang terdahulu. Yaitu betul-betul mim, iklab berbalik, non berubah jadi mim. Bukan dengan bacaan yang susah. Tapi yang membaca susah pun tidak masalah, insya Allah. Tayyib. Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi dalam Al-Ahqaf. Wa qala Waraqatu bin Naufal hadan namus alladzi anzalallahu ala Musa. Inilah namus, yaitu Jibril yang Allah turunkan kepada Musa. Wa qad ulima bid darurah li dzawil ahbab, dan telah diketahui secara sangat pasti
oleh orang-orang yang memiliki mata hati yang tajam. Al-albab, mata hati yang tajam. Anallaha lam yungzil kitaban minas sama, bahwasanya Allah tidak menurunkan suatu kitab dari langit, fima angzala, dari kitab-kitab yang di antara kitab-kitab yang dia turunkan, minal kutubil muta'addidah, dari kitab-kitab yang beraneka ragam, ala ambiyaih, kepada para nabinya, akmala wala asmala wala afsaha wala a'zam, oh panjang ya, wala asrafa minal kitabil ladzi anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang lebih sempurna, yang lebih menyeluruh, yang lebih fasih, yang lebih agung, ataupun yang lebih mulia daripada kitab yang dia turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tak ada yang lebih fasih, tapi tetap mubtadi'ah, di dalam hatinya ada penyakit, tetap akan berusaha mencari penakwilan. Allah sudah mengatakan dia punya tangan, oh bukan, ini maksudnya adalah nikmat, atau maksudnya adalah kudrah. Ini menuduh Allah tidak fasih. Apa susahnya Allah mengatakan nikmat dan kudrah? Seakan-akan tidak fasih untuk menjelaskan hakikat dirinya sendiri. Dan ini adalah kalam yang batil. Menuduh Quran tidak fasih pada hakikatnya. Karena kalam yang paling jelas pun masih perlu ditakwil. Wa huwal Quran, yaitu Al-Quran. Wa ba'dahu fi syarafi wal azamah al-kitabul ladzi anzalahu ala Musa bin Imran alaihi salam. Dan yang setelah Quran dari sisi urut-urutan apa itu kemuliaan? Dari sisi kemuliaan dan keagungan adalah kitab yang dia turunkan kepada Musa bin Imran alaihi salam, wa huwa Taurah, yaitu Taurat. Allati qala Allah Ta'ala fiha, yang mana Allah Ta'ala berfirman tentangnya, inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya itu, dalam keadaan di dalamnya itu ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Yang dengan itu, yahkumu biha, yaitu berhukum dengan kitab Taurat tadi, para nabi yang muslimun. Dan memang para nabi semuanya adalah muslimun. Kepada atau untuk orang-orang Yahudi. Taurat itu memang untuk orang Yahudi. Maka jangan kita berpikir, oh saya mau itu ajalah masuk agama Yahudi, ikut Taurat. Nah, sudah siap-siap sholat 50. Sekitar sholat subuh aja malas, mau sholat 50 kali. Ini terlalu apa? Terlalu menyusahkan diri sendiri. Dan juga agama Nabi Musa itu sudah dimansuhkan syariat beliau. Ikut agama Nabi Muhammad, tidak susah payah macam itu. Nanti tobatnya harus bunuh diri. Ya, siapa mau bunuh diri? Kalau untuk dosa-dosa tertentu, susah sangat itu. Nanti kalau badan kena najis, perlu apa? Dikerat pakai pisau sampai berdarah. Kalau baju kena najis, digunting. Itu ma'ruf. Dalam syariat Taurat seperti itu. Dipersulit karena mereka sendiri mempersulit para nabi. Maka hukumannya memang berat. Syariatnya sangat berat. Baik. Makanya jangan berhayal, oh saya mau itu aja lah ikut Taurat. Nah itu berhayal. Baik. Taurat itu hanya untuk al-Yahudi. Al-Yahud, untuk orang Yahudi. Warabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillah. Demikian pula para rabbaniyun, yaitu para ulama yang mendalam ilmunya, yang mendidik umat dari sigharil ilim qabla kibarih. Inilah rabbaniyun, mendidik umat sejak dari ilmu yang kecil sampai ilmu yang besar. Wal ahbar, demikian pula para ulamanya, mereka juga menghukumi dengan kitab Taurat tadi untuk orang-orang Yahudi. Bimastuhfidhu min kitabillah, dengan kitabullah yang mereka dituntut untuk menjaganya, bukan malah membuat bid'ah, bukan malah merubah-rubah dan menukar dan seterusnya. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka menjadi saksi terhadap kitab tadi. Memang ini kitab dari Allah untuk dimuliakan dan ditaati, bukan malah dipesongkan dan diganti. Inilah syariatnya Yahudi sebelum datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Injilu innama nazala mutammiman lit Taurah. Injil itu hanyalah turun untuk menyempurnakan Taurat. Wa muhillan li ba'di ma hurrima ala Bani Israel, dan menghalalkan beberapa perkara yang diharamkan terhadap Bani Israel. Jadi Injil itu mendatangkan beberapa keringanan. Ini adalah kabar gembira, tapi memang orang kafir tetap orang kafir, mendapatkan syariat yang lebih ringan, malah nabinya hendak dibunuh, nabinya hendak dicelakai dengan alasan sebagaimana di dalam kitab-kitab sirah itu,
mereka para pemuka agama Yahudi mereka merasa tersaingi dengan Nabi Isa karena Nabi Isa lebih hebat, lebih pandai, bahkan hafal Taurat yang mana orang-orang pendeta Yahudi tak hafal Taurat. Ya jelas Nabi hafal. Yang selain Nabi tidak hafal Taurat dan Injil. Dan juga apa? Beliau pandai dalam kedokteran. Makanya perhatian orang awam Bani Israel tertumpukan kepada Nabi Isa. Lalu para pendetanya, pendeta Yahudi marah-marah dan merasa dengki pada Nabi Isa. Padahal mestinya mereka taat pada Nabi Isa. Niscaya mereka diberkahi dan masuk surga. Syariatnya lebih ringan, jauh lebih ringan. Tapi malah mereka ingin membunuh Nabi Isa. Walihada qala ta'ala, maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, qul fa'tu bi kitabim min 'indillahi huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin. Katakan wahai Rasulullah, maka datangkanlah oleh kalian suatu kitab dari sisi Allah yang lebih membawa bimbingan, memberikan bimbingan daripada Al-Qur'an dan Taurat. Apabila kalian adalah orang yang jujur, orang yang benar, mengatakan apa? Memang ingin mencari hidayah, ingin mencari kitab yang baik. Ai fima tudafi'una bihil haq, yaitu kalian, kalau memang kalian jujur di dalam kebenaran yang ingin kalian bela, kalau mengakui apa, membela kebenaran barangkali. Wa tu'ariduna bihi minal batil, dan yang dengan itu kalian ingin membantah kebatilan, kalau betul memang tujuan kalian mencari kebenaran dan membantah kebatilan. Baik, selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Demikian pula dipersilahkan melihat tentang masalah ini dengan lebih panjang lagi dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam. Kita lanjutkan kembali ke pembahasan dialog Waraqah bin Naufal dengan Nabi Muhammad SAW dan Khadijah radhiyallahu anha. Wa fil hadis, ini silap ya. Harusnya jangan hi tapi fil hadis. Wa fil hadis jawazu tamani syababati linusratil haqq. Dalam hadis ini ada dalil tentang bolehnya mengharapkan masa muda, ingin kembali muda. Bukan karena ingin mencari daun muda, bukan. Tapi apa? Linusratil haq, untuk menolong kebenaran. Wa jawazit tahassrin adamil qudrah, dan boleh untuk merasa bersedih hati dan menyesal karena tidak memiliki kemampuan ala nusratil haqqi wa ahlih, untuk menolong kebenaran dan menolong para pembela kebenaran. Jadi niatnya baik. Ya laitani kuntu jazaan, atau yang seperti itu, ya laitani jazaan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa qauluhu, ucapan Waraqah, jazaan yakni syaban qawiyya, pemuda yang kuat, hatta ubaligha fi nusratik, sehingga saya mampu bersungguh-sungguh untuk menolongmu. Ya, berangan-angan muda lagi untuk menolong kebenaran. Dan ada bapak-bapak yang bicara, oh saya menyesal dulu sepanjang umur saya tak tahu kebenaran, saya tak tahu dakwah yang benar, sekarang baru tahu. Nah, kita hibur, banyak para ulama juga tahu kebenaran setelah tua. Bahkan ada yang baru masuk Islam setelah tua. Bahkan sahabat Nabi, siapa namanya itu, Hakim bin Hizam Al-Qurashi, masuk Islam usia 60 tahun. Tidak masalah. Apa yang tidak mampu didapatkan semua, jangan ditinggalkan semua. Nah, setelah itu beliau mulai belajar kepada Ibnu Abbas. Belajar ke anak level usia berapa itu Ibnu Abbas, belum balik. Tapi mau belajar, yang penting mau belajar. Ternyata memang Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun berikutnya. Wafat usia 120 tahun. Amalan berapa banyak itu? Cuma apa? Ini menunjukkan kecintaan kepada kebenaran dan ingin kembali muda agar lebih mampu menolong agama Allah. Ini boleh berangan-angan seperti itu. Wal aslu fil jadha adawab, asal dari jadha itu hewan, ya hewan yang muda, kambing muda itu jadha. Wa huwa huna isti'arah, ini sekedar meminjam istilah. Wa amma qauluhu jadhaan fahakadha huwa riwayatul masyhurah jadhaan fi sahihain, riwayat yang terkenal lafadznya itu. Wa ghairihima bin nasab jadhaan. Tayyib. Wa qala al-qadhi wa waqa'a fi riwayati ibni Mahan jaza'un birrafa, tak masalah, boleh di-i'rab sesuai dengan niatnya. Wa kadzalika huwa fi riwayatil asili fil Bukhari, salah satu dari perawi naskah Imam Bukhari al-Asili. Wa hadhihi riwayah zahirah, riwayat ini juga jelas. Wa amman nasab, adapun riwayat nasab
Fakta lafal ulama fi wajhi, para ulama berselisih pendapat bagaimana kita menghalakannya, yaitu mengarahkan kemana ini. Dia sebagai jawab dari laita. Faqala al-Khattabi wal Maziri wa ghairuhuma nusiba ala annahu khabaru kanal mahdhufah. Baik, makanya ada takdir apa? Kuntu jadaan. Nah, boleh dimansubkan karena diniatkan atau ditakdirkan dia khabar dari kana yang terhapus. Takdiruhu laitani akunu fiha jadaan. Ah, taib, ini lebih baik ya. Pakai fi'il mudhari, akunu bukan kuntu. Taib. Taib. Wa hadza yaji'u alamat habin nahwiyin al-kufiyin. Yaitu ada takdir berupa apa? Kana atau akunu. Tak masalah. Kalau yang terkenal dalam bait syair apa itu? Ya laita syababu ya'uduli yauman. Ewa. Fa ukhbira ma fa'alal masyibu. Fa ukhbirakum ma fa'alal masyibu. Kalau tak salah itu ya, sudah lama itu. Tayyib. Yaitu aduhai seandainya masa muda itu kembali pada saya satu hari aja atau pada suatu hari. Ini saya akan mengabarkan pada kalian apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah beruban. Ini aneh. Ceritakan sekarang boleh. Ngapain tunggu muda? Kembali muda. Kembali muda untuk bercerita pada kalian apa yang dilakukan oleh orang yang beruban. Sekarang cerita pun mampu. Toh Anda sudah beruban. Istilahnya kadang syair agak pening juga. Tapi kita sedih juga waktu mendengar syair macam itu. Kembali ke masa yang tinggal impian saja. Mimpi masa muda. Allahul musta'an. Kita bertakwa semampunya, menolong agama Allah di sisa umur yang ada semampunya. Wallahul musta'an. Kemudian waqala al-qadhi az-zahiru indi annahu mansubun alal hal. Boleh. Yang nampak bagi saya adalah dia mansub sebagai hal, yaitu dalam keadaan saya masih muda. Wa khabaru laita qauluhu fiha. Ya, fiha ini syibhul jumlah atau jar majrur muta'alliq bi khabari laita, tak masalah itu. Yang penting masih masuk akal dan tidak terlalu banyak takdir. Wa hadzal ladzi ikhtarahul qadhi huwa shahih. Dan yang dipilih oleh al-qadhi itulah yang benar, boleh jadi hal. Alladzi ikhtarahu ahlu tahqiqi wal ma'rifah. Yang dipilih oleh para peneliti dan orang yang memiliki pemahaman, wawasan min syuyukhina, dari para guru kami. Imam Nawawi belajar ke siapa dalam masalah nahwu? Guru yang paling terkenal juga apa itu? Siapa itu? Iya, Ibnu Malik Al-Andalusi, pengarang kitab apa? Alfiyah itu. Baik, mimman yu'tamadu alaih, yang apa menjadi patokan, jadi sandaran dalam ilmu nahwu. Wallahu a'lam. Kita habiskan muka surat ini. Selesai. Ibnu Hajar rahimahullah, wal jaza'u bi fathil jim wadzal al-mu'jamah huwa saghiru minal bahaim, hewan yang masih kecil tapi ya istilahnya muda dan kuat. Bukan kecil tapi lunglai, bukan. Ka'annahu tamanna ayyakuna inda zuhuri du'a maksudnya dakwah ilal Islam, seakan-akan Waraqah bin Naufal berangan-angan, yaitu tatkala dakwah itu sudah semakin muncul, dakwah kepada Islam, mengajak manusia ke jalan Islam, beliau mengangan-angan apa? Menjadi syaban, menjadi seorang pemuda. Liyakuna amkana linusrah li nasrih, agar lebih kuat, agar lebih mampu untuk menolong Nabi. Ini angan-angan yang baik. Baik, selesai dari Fathul Bari. Ilahuna wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.